Printer yang satu ini diklaim sebagai printer laser dengan toner original yang pertama kali yang dianggap sebagai paling hemat di Indonesia. Ya, ini adalah Brother DCP B7640DW. Brother menyebutkan kalau toner original untuk printer ini harganya cuma Rp190.000 aja dan bisa digunakan untuk nyetak sampai 2.600 halaman. Itu berarti harga toner per lembar cetakan tuh hanya Rp73 aja ya. Ini harga yang terbilang murah, bahkan harganya ini bisa dibilang mirip dengan harga toner yang non-original jatuhnya. Nah, sebagai printer laser, perangkat ini tentunya menawarkan kecepatan cetak yang tinggi, bisa nyampe 36 ppm. Lalu ada juga dukungan untuk cetak duplex atau dua sisi secara otomatis. Nggak ketinggalan, ini juga printer multifungsi, berarti bisa untuk print, scan, dan copy. Oke, kita langsung aja bahas printer unik yang satu ini. Printer laser, perangkat seperti ini emang umumnya digunakan untuk penunjang bisnis ya, khususnya yang butuh volume dan kecepatan cetak yang tinggi. Selain itu, printer laser itu umumnya bisa menghasilkan cetakan teks dengan kualitas yang tinggi. Namun di sisi lain, printer laser ini terkadang dipandang sebagai printer yang mahal. Salah satunya adalah karena harga consumable-nya yang relatif tinggi, terutama untuk toner ya. Nah, kali ini Brother berusaha untuk membuktikan kalau pandangan terkait mahal itu adalah salah dengan si DCP B7640DW ini. Sebelum lihat apakah usaha Brother tersebut sukses atau enggak, kita coba kenalan dulu dengan printer ini. Mulai dari paket penjualannya. Untuk dalam paket penjualan tentunya ada unitnya sendiri di sini, ada drum unit, ada toner cartridge, lalu ada kabel daya, ada kabel USB dan paket dokumen. Isi paket penjualan seperti ini terbilang standar untuk sebuah printer ya. Nah, printer laser ini hadir dengan bodi berwarna dasar putih dengan sedikit warna abu-abu tua. Ukurannya cukup besar, dimensinya 410 x 399 x 319 mm. Bobotnya sekitar 11,8 kg. Ini terbilang wajar untuk sebuah printer laser A4. Memang, printer laser umumnya akan lebih besar dari printer inkjet dengan fitur yang serupa. Di atas terlihat ada ADF atau Automatic Document Feeder dari printer multifungsi yang satu ini. Ada input tray ADF lengkap dengan paper guide-nya. Tray ini memiliki kapasitas sampai 50 lembar kertas 80 GSM. Ada juga output tray ADF di bawah input tray-nya. Kalau ADF ini diangkat, kita bisa mengakses scanner flatbed dari printer multifungsi ini. Scanner ini mendukung kertas hingga lebar 210 mm. Kemudian, di area depan bagian scanner ini ada control panel untuk pengoperasian printer multifungsi ini. Ada layar LCD di sini yang bisa menampilkan dua baris teks, masing-masing sepanjang 16 karakter. Lalu ada berbagai tombol pengendalian di kiri layar LCD tersebut. Ada tombol power di paling kanan dan ada juga tombol untuk mendukung fitur copy, tombol navigasi untuk pengendalian printer dari layar LCD, dan beberapa tombol lainnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian printer dari perangkat ini. Output tray terletak tepat di bawah bagian scanner. Ada penahan kertas yang bisa digunakan agar kertas tidak terlempar dari printer setelah proses pencetakan selesai. Output tray ini memiliki kapasitas sampai 120 lembar kertas 80 GSM. Kalau dibutuhkan, kita bisa membuka printer ini dengan mengangkat bagian scanner. Jadi kita bisa mengakses bagian dalam printer ini lewat area output tray. Ini mungkin butuh dilakukan kalau ada paper jam di dalam printer ya, atau bisa juga untuk membersihkan printer. Lalu tepat di bawah output tray ini ada manual feed slot dengan kapasitas 1 lembar. Ini fungsinya kalau kita mau mencetak dengan kertas yang beda dengan kertas yang ada di input tray, tapi hanya butuh 1 lembar aja. Atau bisa juga untuk cetak kertas di luar spesifikasi yang bisa ditampung di input tray, termasuk untuk amplop gitu misalnya. Manual feed slot ini dilengkapi dengan paper guide. Sayangnya nggak ada penahan kertas ya di sini. Nah, area tempat manual feed slot ini ternyata bisa dibuka dengan cara seperti ini nih untuk mengakses drum dan toner cartridge dari printer yang satu ini. Jadi kalau emang butuh memasang atau mengganti drum dan toner cartridge, bisa lewat sini ya. Nah, proses melepas pasang drum dan toner cartridge ini terbilang mudah sih ya di sini ya. Kemudian di area paling bawah ada input tray untuk bagian printernya. Kapasitasnya sampai 250 lembar kertas 80 GSM. Tray ini juga dilengkapi paper guide untuk membantu mengatur posisi kertas dengan benar sesuai dengan ukuran kertas yang digunakan. Beralih ke sisi belakang dari perangkat ini, di area kiri terlihat ada konektor AC input untuk daya masuk ke perangkat ini. Sementara di area kanan ada konektor Ethernet untuk menghubungkan printer ke jaringan lokal, serta ada konektor USB 2.0 Type B untuk
untuk koneksi ke PC. Di area tengah sisi belakang ada back cover yang sekaligus berfungsi sebagai face up output tray. Kapasitasnya sesuai spesifikasi, hanya 1 lembar aja. Ini umumnya akan digunakan saat pencetakan di amplop atau di kertas lain dengan ukuran yang tidak memungkinkan untuk ditangani output tray yang ada di sisi depan. Sementara untuk sisi samping kiri dan kanan perangkat ini terbilang relatif kosong. Hanya ada lubang ventilasi saja di sisi kanan. Oke, DCP B7640DW ini merupakan printer hitam putih ya, jadi emang tidak bisa menghasilkan cetakan berwarna. Kecepatan cetaknya sesuai dengan klaim Brother adalah 36 ppm untuk kertas letter, 34 ppm untuk kertas A4. Perangkat ini juga mendukung pencetakan automatic two-sided dengan janji kecepatan 17 ppm untuk kertas letter, 16 ppm untuk kertas A4. Sementara untuk scanning, perangkat ini mendukung scan berwarna maupun hitam putih. Resolusi yang didukung itu sampai 600 x 600 dpi untuk ADF dan sampai 1200 x 1200 dpi untuk flatbed-nya. Nah, di sini nggak ada janji untuk kecepatan scan ya dari Brother untuk perangkat yang satu ini. Lalu untuk fitur copy, resolusi maksimumnya sampai 600 x 600 dpi dan fitur copy ini bisa diatur untuk langsung melakukan penggandaan atau pengkopian sampai 99 copy. Ada juga dukungan untuk melakukan perbesaran hasil copy sampai 400% dan pengecilan ya sampai 25%. Fitur 2-in-1 copy untuk mencetak 2 sisi kartu identitas seperti KTP atau SIM gitu ya, ini juga tersedia dan bisa diakses lewat tombol yang ada di kontrol panel perangkat yang satu ini. Beralih ke konektivitas, printer ini mendukung standar USB 2.0 dan Fast Ethernet. Sementara untuk wireless, ada dukungan untuk Wi-Fi 4 serta fitur Wi-Fi Direct. Oke, sebelum penggunaan untuk pencetakan tentu saja kita harus masang drum dan toner cartridge terlebih dahulu ke perangkat ini ya. Caranya cukup pasang toner cartridge ke drum, lalu masukkan drum ke tempat pemasangannya di printer. Sederhana dan mudah. Saat printer dihidupkan, ada setup awal yang sangat sederhana yang dilakukan melalui control panel. Nah, kita bisa menghubungkan perangkat ini ke Wi-Fi melalui control panel ini. Tapi mungkin ini agak merepotkan ya, karena password Wi-Fi itu harus kita masukkan dengan memilih karakter demi karakter untuk passwordnya. Akan jauh lebih mudah kalau kita melakukan hal itu dari aplikasi Brother Mobile Connect melalui smartphone kita atau dari PC yang terhubung ke perangkat ini lewat USB. Selain Wi-Fi, kita tentu saja bisa menghubungkan printer ini ke jaringan lokal dengan menggunakan kabel Ethernet. Untuk printer dengan fokus bisnis, hal ini cukup penting ya, karena kemungkinan besar printer ini akan digunakan bersamaan oleh banyak orang di dalam kantor. Jadi akses printer akan jauh lebih mudah kalau printernya terhubung ke jaringan lokal. Nah, untuk menggunakan printer ini dari PC desktop atau laptop yang terhubung ke jaringan lokal yang sama, kita cukup mendeteksi printer ini dari sistem operasi yang kita gunakan aja. Atau kalau dibutuhkan, Brother juga menyediakan paket driver di situs resmi mereka. Setelah itu, kita bisa langsung melakukan pencetakan secara remote dengan memilih printer di print dialog dari dalam aplikasi kita. Oh ya, untuk pengguna Mac, printer ini juga mendukung AirPrint. Nah, kemudian untuk scanning, ini bisa dilakukan dengan aplikasi dari Brother maupun aplikasi bawaan dari sistem operasi. Nah, bagaimana kalau butuh melakukan pencetakan dari perangkat mobile yang menggunakan Android atau iOS? Brother Mobile Connect ini bisa kita gunakan untuk melakukan print atau scanning melalui perangkat-perangkat mobile kita atau smartphone kita. Caranya juga terbilang mudah ya, karena aplikasinya emang terbilang mudah dipahami dan digunakan juga. Sementara untuk copy, secara umum kita bisa melakukannya dari control panel, termasuk mengatur berapa jumlah copy yang akan kita buat, mengatur rasio mau enlarge atau mau reduce ya, digedein atau dikecilin, mengatur kualitas kopi dan lain-lain. Bisa semua dari sini. Nah, kalau bicara scan and copy ya, perangkat ini akan memprioritaskan kertas yang ada di ADF terlebih dahulu. Jadi, kalau ada kertas dideteksi di ADF, kertas-kertas itulah yang akan di-scan atau di-copy. Nah, kita sekarang ingin tahu bagaimana dengan kecepatan cetak dari perangkat ini. Kalau tadi kan klaimnya aja. Jadi sekarang kita mau lihat kecepatan gimana yang benernya ya. Kita coba aja dengan menggunakan print test page yang biasa kita gunakan. Sebagai catatan, ini bukan print test page yang sesuai dengan standar ISO yang mereka klaim, yang diklaim sama Brother ya, beda itu ya. Tapi kami mencoba membuatnya semirip mungkin dengan komposisi standar ISO, sehingga diharapkan bisa memberikan hasil yang mirip-mirip lah. Oke, kita lihat kalau kita pakai kertas A4 ya, single sided kita dapat 34 sampai 35 ppm. Jadi ini sesuai dengan klaimnya Brother. Kalau kita pilih automatic two-sided ya, yang dua sisi itu 16 sampai 17 ppm ya, lagi-lagi mirip dengan klaimnya. Nah, bagaimana dengan waktu keluar lembar pertama cetakan dari printer saat kita melakukan pencetakan? Nah, ini penting nih, karena kalau pakai printer yang seperti ini ya, pakai laser, itu biasanya waktu keluar yang pertamanya itu agak nunggu nih. Brother mengklaim itu akan butuh waktu sekitar 8,5 detik. Kalau kami coba ya saat printer dalam kondisi sleep,
lalu kita coba untuk ngeprint, itu yang pertama kali keluar itu akan sekitar 17-18 detik. Tapi kalau printernya dalam kondisi standby, itu memang 8-9 detik sesuai dengan janji dari Brother. Jadi kecepatan maupun waktu keluar pertama lembar cetakan memang kurang lebih sesuai lah dengan klaimnya Brother ya. Jadi emang untuk print ya, perangkat ini terbilang cepat, kurang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan dari sebuah printer laser. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan toner di printer ini. Janji Brother kan satu toner cartridge bisa digunakan sampai 2.600 lembar. Nah sekarang kita coba dulu ya ngeprint antara 500 sampai 550 lembar. Dan kemudian kita akan coba lihat ya informasi toner yang tersisa dari control panel. Hasilnya kalau dari indikator di printer, toner yang semula 100% tersisa sekitar 80%. Jadi seharusnya sih ya ini cukup sesuai dengan klaim kapasitas cetak toner cartridge ini. Menariknya, ingat ya tadi ya, harga toner cartridge-nya hanya 190.000 aja dan bisa untuk 2.600 lembar, mungkin lebih. Dan ini biaya toner per lembar cetakannya terbilang rendah, cuma sekitar Rp73 aja jadinya. Sebelum ini biaya yang dikeluarkan untuk toner per lembar cetakan itu umumnya untuk printer laser itu dari kisaran Rp150 atau lebih. Jadi ini bisa dikatakan benar-benar murah, jauh lebih rendah, hampir setengahnya atau bahkan udah setengahnya. Dan memang pada saat kita tes sampai 2.600 kali ngecetak ya, 2.600 lembar lah ya, ya memang bisa ditangani oleh satu cartridge toner itu. Nah, yang nggak kalah menariknya juga di sini dengan harga toner yang murah tadi, kualitas cetakannya masih terjaga, khas printer laser. Jadi kualitasnya nggak dikorbankan ya untuk menekan harga tonernya. Ini beda dengan kalau pakai toner non-original yang ya kalau salah pilih biasanya kualitas hasil cetakannya bisa jauh berkurang. Ya tentunya penggunaan toner original itu akan mengurangi potensi masalah kerusakan printer yang bisa memperpendek umur pakai serta menjaga agar garansi printernya itu tetap aman. Ya kalau toner original aja udah semurah ini, alasan buat pakai toner non-original jadi sangat berkurang tentunya ya. Ngapain kita ngambil resiko kan? Mendingan pakai yang original-original aja. Oke. Nah, terkait konsumsi daya, saat melakukan pencetakan, perangkat ini mengkonsumsi daya sekitar 400 sampai 550 watt. Sesekali konsumsi daya bisa naik ke kisaran 600 sampai 700 watt, tapi lebih sering ada di kisaran 400 sampai 550 watt selama proses pencetakan. Lagi-lagi, ini sebetulnya hal yang wajar untuk sebuah printer laser. Nah, kalau kita ukur KWH-nya untuk pencetakan satu rim kertas alias 500 lembar, printer ini menggunakan sekitar 0,14 kWh aja. Ini berarti kalau kita mencetak satu rim kertas setiap hari ya, 500 lembar setiap hari dalam 1 bulan atau 30 hari, anggaplah nggak ada liburnya ya. Printer ini hanya menghabiskan sekitar 5.800 sampai 6.900 rupiah saja. Tentu saja tergantung pada golongan langganan listrik kita ya. Jadi biaya operasionalnya masih terjangkau banget. Ingat ya, itu kalau kita nyetak satu rim kertas per hari tanpa menghitung hari libur. Jadi disikat terus, hari libur juga ngeprint gitu ya. Nah, kalau kita mencetak di bawah itu ya pastinya lebih rendah lagi pengeluarannya. Nah untuk harganya itu resminya di kisaran 4 jutaan rupiah. Ini adalah lagi-lagi harga yang wajar untuk sebuah printer multifungsi dengan kemampuan seperti ini. Sementara untuk harga toner original yang TNB027 itu dipasarkan dengan harga sekitar Rp190.000 untuk kapasitas cetak sampai 2.600 lembar. Nah untuk yang berminat ya, kalian bisa langsung cek aja di Brother Official Store di platform online marketplace, atau juga bisa langsung ke toko resmi Brother di seluruh Indonesia. Ada yang bilang ini mahal. Ingat ya, ini adalah perangkat yang bisa diajak untuk nyari duit. Jadi untuk usaha yang membutuhkan perangkat seperti ini, harga itu mungkin tidak akan terasa mahal ya. Bisa saja dalam waktu singkat harga itu bahkan sudah tertutup oleh keuntungan dari perusahaan karena sudah pakai ini gitu. Nah, ditambah lagi karena konsumabelnya lebih terjangkau, biaya operasional printer ini jadi lebih bisa ditekan. Ya, sebuah perusahaan akan sadar bahwa biaya operasional itu lebih penting daripada harga beli printernya sendiri. Operasional itu selalu akan jadi hal yang paling penting untuk dipertimbangkan sebuah perusahaan, karena itu adalah biaya yang bertambah terus setiap hari. Kalau beli printer cuma satu kali ya. Oh ya, printer laser multifungsi ini juga dilindungi garansi resmi selama 3 tahun. Garansi ini didukung juga oleh 195 service center resmi Brother yang tersebar di 88 kota di Indonesia. Oke, kita sekarang masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ingat untuk pencetakan ini hanya bisa hitam putih aja. Jadi lebih pas untuk dokumen-dokumen aja ya. Dan lalu ingat juga ini printer laser. Jadi konsumsi dayanya akan terlihat lebih tinggi dibandingkan printer inkjet.
Tapi itu bukan berarti biaya listriknya akan melambung juga. Udah kita hitungin kan tadi ya. Udah dihitungin kok, nggak tinggi ya. Nah kemudian kalau printer ini ditempatkan di area yang agak sempit, akses ke face up output tray di sisi belakang perangkat ini bisa jadi agak sulit ya jadinya ya. Kemudian kecepatan di mode automatic two-sided ini jauh lebih lamban dari mode standar. Tapi untuk yang memang membutuhkan pencetakan di dua sisi kertas ini tetap saja akan sangat memudahkan adanya fitur ini ya. Nah dari sisi hal yang kami sukai, ya pertama harga toner originalnya murah. Ini sangat membantu menekan biaya operasional printer. Tapi nggak membahayakan printer karena kan pakai toner original. Walaupun murah, original, bukan yang non-original ini ya. Kecepatan cetak juga terbilang tinggi sampai 35 ppm dari hasil pengujian kami. Dan kualitas hasil cetakan ya udahlah, ini khas printer laser banget. Kapasitas tray juga terbilang besar, cocok untuk yang butuh pencetakan volume tinggi. Lalu ada dukungan untuk duplex printing atau pencetakan di dua sisi secara otomatis. Ada 2-in-1 copy untuk fotokopi kartu identitas dengan mudah. Ya, lalu ini printer multifungsi, jadi menawarkan fungsi print, scan, dan copy di sini tentunya. Dilengkapi juga dengan automatic document feeder, cocok banget ini buat perkantoran nih ya. Kontrol panel yang tersedia juga bisa membantu operasional printer saat kita ingin melakukan pengkopian. Jadi nggak perlu pakai alat tambahan. Udah, taruh mana yang mau di-copy, pencet dari situ aja beres, udah gitu ya. Lalu dia bisa dioperasikan dari PC desktop, laptop Windows, dari Mac, dari smartphone, dari tablet, bisa. Mau Android, mau iOS, bisa, nggak ada masalah. Dia juga punya konektivitas untuk jaringan, jadi printer ya bisa dipasang di jaringan kantor atau jaringan tempat usaha kalian juga, bisa, nggak ada masalah juga di situ. Ya, printer laser multifungsi Brother DCP B7640DW ini seharusnya akan cocok banget ya untuk usaha yang membutuhkan volume cetak hitam putih yang tinggi. Bukan cuma untuk usaha besar aja, UMKM pun seharusnya bisa menjangkau perangkat yang satu ini karena harganya terbilang relatif murah untuk apa yang kita dapatkan. Bahkan kalau baru mau mulai usaha yang memang butuh pencetakan hitam putih dengan volume tinggi, bisa mulai bareng Brother dengan perangkat yang satu ini. Selain itu, dengan harga toner original yang terbilang rendah, ini juga akan membuat biaya operasional perangkat ini relatif terjangkau. Nah, melihat apa yang ditawarkannya, Brother DCP B7640DW ini bisa dikatakan printer laser andalan untuk semua orang. Dan yang paling menarik ya tadi ya, biaya operasionalnya yang tergolong rendah. Saya Dede Irfan, Jaga TV TV.